duit udah kumpul pengen beli iPad mini 6, tapi masih ragu-ragu. Mending beli sekarang apa nanti aja ya kalau iPad mini 7 sudah rilis. Rumornya kan Apple September event nanti, iPad mini 7 ini bakal rilis bersamaan dengan jajaran iPhone 15, iPhone 15 Pro, dan juga Apple Watch 9. Tapi itu masih sebatas rumor ya. Gimana kalau September event nanti ternyata iPad mini 7 nggak jadi rilis saat itu? Padahal mungkin butuhnya sekarang. Jadi sebelum memutuskan lebih baik beli sekarang aja atau nunggu iPad mini 7, tonton aja video ini dulu biar kalian makin yakin dengan pilihan kalian nantinya. Tapi sebelumnya, subscribe dulu dong bagi kalian yang belum subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini semakin berkembang. Setelah sekian generasi, akhirnya iPad mini ganti baju alias desain bodinya berubah ngikutin iPad keluaran terbaru yang kotak ya pinggirannya. Pada Apple September event tahun 2021 lalu, iPad mini 6 rilis membawa desain bodi dan warna yang ciamik yang bikin para tech enthusiast lebih tertarik dengan kemunculan iPad mini 6 dibanding the star of the show itu sendiri, yaitu jajaran iPhone 13 dan iPhone 13 Pro. Sayangnya karena waktu pertama rilis itu harganya mahal banget ya, jadi kebanyakan dari kita lebih pilih iPad dengan layar yang lebih besar tapi harganya lebih murah seperti iPad 9 daripada iPad mini 6 yang lebih mahal tapi layarnya lebih kecil. Nah, si mini 6 ini umurnya sudah 2 tahun ya, jadi sekarang pastinya harga juga sudah turun. Di reseller resminya, harga iPad mini 6 yang 64GB itu masih di harga 9,3 jutaan. Di Tokopedia sendiri harganya di kisaran 6,7 jutaan untuk memori terendah. Kalau kalian ada niatan mau beli iPad mini 6 atau iPad lainnya di Tokopedia, beberapa linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal cek aja, siapa tahu harganya cocok. Keunggulan dari iPad mini 6 ini tentu bentuk dan pilihan warnanya ya, yang cantik dan menambah kesan modern dan dinamis. Sayangnya nggak ada warna biru aja sih, padahal warna biru di iPad Air 5 dan iPad 10 itu ganteng banget. Tapi pilihan warna pada iPad mini 6 lebih pudar kayak warna di jajaran iPad Air 4. Ukuran layarnya yang hanya 8,3 inch, lebih kecil dari iPad standar Apple, justru membuat iPad mini 6 ini jadi pilihan pertama kalau kita pengen browsing atau scrolling sosial media. Nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil. Pokoknya pas dengan bobot yang ringan. Dengan ukurannya yang compact, iPad mini 6 jadi teman terbaik buat traveling. Bisa masuk ke tas kecil, bahkan masuk ke kantong celana. Kalau kita bepergian naik kereta, naik bis, atau naik pesawat, kita bisa streaming film yang kita suka atau nonton serial film yang sudah kita download. Tidak makan banyak space, dan tentunya kualitas gambar yang dihasilkan lebih dari cukup kalau cuma sekedar nonton drakor ya. Ngomong-ngomong soal kualitas gambar pada layar yang ditampilkan, iPad mini 6 ini sudah pakai Liquid Retina LCD display, sudah True Tone, dan sudah P3 White Color yang membuat warna pada gambar yang ditampilkan jauh lebih jernih, tajam, dan akurat dibandingkan layar yang masih pakai sRGB seperti pada iPad 9 dan iPad 10. Kecerahan maksimal layarnya juga sudah sampai 500 nits. Jadi kalau kita pakai iPad ini di luar ruangan di siang hari, itu kita masih bisa lihat layarnya dengan jelas tanpa kena pantulan cahaya karena sudah dilapisi anti-reflective coating. Dan juga sudah laminated ya layarnya, yang artinya gambar yang ditampilkan itu benar-benar di atas layarnya, bukan di dalam kacanya kayak di iPad 9 dan iPad 10 yang layarnya sayangnya belum laminated. iPad mini 6 ini cocok banget buat entertainment dan social media consumption. Saya pribadi yang pengguna iPhone Pro Max, 14 Pro Max itu lumayan besar ya. Kadang saya merasa nonton YouTube di iPhone itu kurang puas aja. Layarnya masih kayak kekecilan dan ujung-ujungnya saya pakai iPad Pro lama saya yang bikin capek tangan kalau pakainya sambil rebahan. Nah, rata-rata para pengguna iPad mini 6 itu merasa nyaman banget ketika mereka scrolling vertical content kayak TikTok, Insta-Reel, atau YouTube Short. Ukuran video yang ditampilkan itu pas, jadi nggak kekecilan, nggak kegedean, dan nggak bikin tangan capek kalau kita megangin. Dan karena iPad mini 6 ini memakai prosesor yang sama yang dipakai iPhone 13 Pro dan Pro Max, yaitu A15 Bionic dengan 6-core CPU dan 5-core GPU, iPad mini 6 ini bisa melihat
melibas semua game-game berat seperti Genshin Impact, Call of Duty, dan semua game dengan grafik berat lainnya. Dan karena chipset A15 Bionic ini juga, iPad mini 6 setidaknya bakal dapat software update 4-5 tahun ke depan. Selain itu, lagi karena ukurannya yang kompak tadi, justru iPad mini 6 ini enak banget dipakai buat taking notes. Terutama bagi orang-orang yang kerjanya itu di lapangan atau di lab. Nyatet sambil berdiri jauh lebih gampang, jadi nggak perlu bawa-bawa buku catatan lagi. Apalagi bagi kalian nih yang masih sekolah atau masih kuliah. Dijamin deh, kalian pasti rajin nyatet di kelas. Kalau iPad Air atau Pro itu kan terlalu besar ya kalau buat nenteng-nenteng sambil nyatet, dan lumayan berat juga. Untungnya iPad mini 6 ini juga support Apple Pencil yang generasi kedua. Jadi chargingnya tinggal tempel aja di bagian kanan sisi iPad-nya. Nggak perlu lagi pakai dongle kayak iPad 10 yang entah kenapa alasannya kok supportnya Apple Pencil generasi pertama. iPad mini 6 ini juga mungkin jadi iPad yang paling pantas untuk ambil foto atau video karena ukurannya yang nggak sebesar iPad 11 inch atau di atasnya. Kualitas kamera depan belakangnya juga sudah sangat cukup ya untuk kebutuhan bikin konten. Dan hasilnya bisa langsung kita edit pakai VN atau CapCut. Kalian juga bisa ngedit video berdurasi panjang untuk kebutuhan upload di YouTube misalnya dengan LumaFusion pada iPad mini 6 ini. Pokoknya untuk content creation atau content consumption, iPad mini 6 ini sangat bisa diandalkan. Kalau hasil edit videonya mau dipindahkan ke SSD eksternal, itu juga bisa banget karena portnya sudah pakai USB Type-C dengan kecepatan transfer sampai 5 gigabit per second. Kalau Lightning port kan itu kecepatan transfernya maksimal cuma sampai 480 megabit per second aja ya. Jadi bisa dibilang lumayan cepet lah, walau nggak sekencang USB Type-C yang Thunderbolt. Dengan semua keunggulan dari si mungil mini 6 ini, tentu saja iPad ini tidak untuk semua orang. Karena kebanyakan dari kita lebih pilih iPad dengan layar yang lebih besar. Selain lebih puas untuk nonton YouTube atau streaming film, iPad ukuran besar juga lebih nyaman dijadikan sebagai pengganti laptop. Ditambah lagi, aksesoris seperti Magic Keyboard itu hanya pada iPad yang berlayar besar ya. Karena RAM-nya yang hanya 4 GB, jadi jangan harap iPad mini 6 ini kebagian fitur Stage Manager. Karena untuk mengoperasikan Stage Manager itu butuh RAM yang lebih tinggi, seperti RAM pada iPad Air 5 dan jajaran iPad Pro generasi baru. Lalu gimana dengan rumor tentang iPad mini 7? Apakah bakal ada perbedaan dari bentuk desainnya? Kalau dari bentuk desain, saya yakin nggak bakal ada perbedaan. Apalagi iPad mini 6 ini baru aja ganti baju. Dari sebelumnya yang masih sama kayak iPad jadul dengan tombol home button. Yang pastinya sih, iPad mini 7 bakal ada tambahan warna baru. Upgrade-nya pun bisa dibilang minor banget. Sama kayak upgrade dari iPad Pro M1 ke M2 yang nggak kerasa banget upgrade-nya. Kemungkinan chipset yang dipakai itu A16 Bionic atau bahkan A17 Bionic. Mengingat waktu perilisan iPad mini 6 aja, chipset yang dipakai juga sama dengan chipset iPhone yang dikeluarkan tahun itu. Saya pribadi lebih berharap iPad mini 7 sudah nggak pakai memori 64 GB lagi untuk yang base modelnya. Karena buat apa punya iPad dengan chipset yang kenceng kalau nggak bisa buat install banyak aplikasi-aplikasi berat gara-gara keterbatasan memori internal. Beberapa tech YouTuber berspekulasi kalau iPad mini 7 bakal dapat refresh rate yang lebih tinggi. Tapi saya pribadi meragukan ya, karena ProMotion Display itu kan sudah masuk ke teritorialnya iPad Pro. Jadi haruskah beli iPad mini 6 sekarang atau nunggu iPad mini 7 rilis? Menurut saya, kalau kalian memang butuhnya sekarang, ya beli aja. Karena selain chipset iPad mini 6 juga masih terbilang baru, yaitu A15 Bionic. Bentuk fisik iPad mini 7 juga nggak bakal ada bedanya. Belum lagi harga iPad mini 7 pastinya bakal tinggi banget, mungkin 10 juta ke atas saat baru masuk ke Indonesia. Dan misalkan September nanti iPad mini 7 itu beneran rilis, pasti masuk ke Indonesianya juga di bulan Desember atau bahkan di awal tahun depan. Jadi kalau kalian butuhnya itu sekarang, apalagi kalau kebutuhan kalian itu berhubungan dengan kerjaan dan bisa ngasilin duit, beli aja sekarang. Tapi kalau nggak buru-buru banget, ya nggak apa-apa, tunggu aja dulu sampai iPad mini 7 rilis. Yang penting, uangnya masih utuh, nggak habis dipinjem tetangga atau temen. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi sedikit banyak bisa menentukan apakah harus beli iPad mini 6 sekarang atau nunggu nanti aja.
sampai iPad mini 7 rilis. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.